Pernah ngerasa kejebak dalam satu masalah yang sama, nggak peduli sekeras apapun kamu berusaha keluar. Ternyata solusinya tuh mungkin lebih simpel dari yang kita kira. Ini bukan soal nyari jawaban yang lebih baik, tapi soal ngajuin pertanyaan yang sama sekali beda. Oke, yuk kita bedah sama-sama. Coba deh, renungin sebentar. Apa sih pertanyaan paling besar yang lagi ada di kepala kamu sekarang? Mungkin soal karir, keuangan, atau hubungan? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar gimana pertanyaan yang kelihatannya penting itu jangan-jangan justru jadi tembok yang nahan kamu selama ini. Kita semua pasti pernah begini. Pas lagi ada tantangan, kita langsung nanya pertanyaan yang paling logis dan to the point. Tapi, gimana kalau pertanyaan yang paling masuk akal itu sebenarnya pertanyaan yang salah? Ini pertanyaan umum banget kan? Rasanya tuh mendesak dan penting banget. Fokus kita langsung ke masalahnya, yaitu utang. Dan kita cari cara buat ngilangin itu. Logis kok. Nah, ini juga pertanyaan yang kelihatannya bagus. Fokusnya adalah gimana caranya biar nggak gagal dan bisa sukses. Sekali lagi, kita berusaha nyelesain masalah. Tapi, ada jebakan tersembunyi di sini. Nah, ini dia nih plot twist-nya. Ternyata, masalahnya bukan di situasi kamu, tapi di pertanyaan yang kamu ajukan soal situasi itu. Pertanyaan-pertanyaan tadi, walaupun kedengarannya proaktif, justru ngejebak kita di pola pikir yang salah. Oke, biar kita ngerti kenapa pertanyaan-pertanyaan itu bisa ngejebak kita perlu lihat dulu cara kerja fokus pikiran kita. Sebut aja ini energi internal yang ngebentuk realitas di luar diri kita. Jadi gini, pas kita ngomongin energi, yang kita maksud itu kondisi pikiran kamu. Kamu lagi beroperasi dari rasa takut dan kekurangan, atau dari rasa optimis dan penuh peluang? Simpelnya, kacamata yang kamu pakai buat lihat dunia, ya gitulah dunia bakal kelihatan di mata kamu. Bedanya kelihatan banget kan? Waktu kita pakai energi ketakutan, misalnya fokus ke utang, pikiran kita jadi kayak detektif yang cuma nyari-nyari bukti kegagalan. Sebaliknya, dengan energi kesuksesan, pikiran kita berubah jadi pemburu peluang, aktif mencari jalan buat mencapai tujuan kita. Oke, nah ini bagian favorit saya. Kenapa sih fokus kita itu kuat banget? Jawabannya ada di cara kerja otak kita yang unik. Ini kayak momen aha yang bikin semuanya jadi masuk akal. Intinya tuh gini, anggap aja otak kita itu kayak Google super canggih. Tapi ada satu kelemahannya, dia nggak bisa memproses kata-kata negatif kayak jangan atau keluar dari. Dia cuma nangkap kata kuncinya aja. Yuk kita lihat gimana cara kerjanya. Coba lihat pertanyaan ini. Tujuannya positif dong, yaitu bebas utang. Kamu pengen solusi. Ini pertanyaan yang ditanyain jutaan orang tiap hari. Dan disinilah letak jebakannya. Walaupun niat kamu baik, perintah yang kamu kasih ke otak kamu adalah fokus sama utang. Semua energi mental kamu, kreativitas kamu, dan fokus kamu secara nggak sadar jadi ngarah ke konsep utang itu sendiri. Akhirnya kamu malah jadi mikirin utang terus, ngomongin utang terus, dan ngerasain stres karena utang. Terus, kalau pertanyaan yang lama ini nggak efektif, kita harus gimana dong? Jawabannya adalah dengan reframing atau membingkai ulang pertanyaan kita. Ini bukan soal nabaikan masalah, tapi soal nentuin target yang jauh lebih besar dan positif. Prosesnya simple banget, yuk kita coba. Pertama, sadarin dulu fokus negatif kamu sekarang apa? Utangkah, kegagalan, atau rasa sepi? Kedua, bayangin kebalikannya yang super positif, yang gede banget, sampai masalah tadi kelihatan kecil. Ketiga, dan ini yang paling penting, bikin pertanyaan baru yang isinya cuma soal gimana caranya mencapai hal positif itu. Nih, kita lihat contoh konkretnya. Daripada nanya, gimana cara lunasin utang 1 miliar? Coba ganti pertanyaannya jadi, gimana caranya saya bisa menghasilkan 100 miliar? Berasa kan bedanya? Energinya langsung geser. Fokusnya bukan lagi gali lubang tutup lubang, tapi gimana caranya kita bisa ngebangun istana. Angka segede ini tuh maksa otak kita buat mikir di level yang beda total. Pertanyaannya jadi bukan lagi soal gimana caranya bertahan hidup dengan motong pengeluaran, tapi tentang gimana caranya membangun sesuatu yang masif lewat inovasi dan ekspansi. Dan disinilah kuncinya. Dengan ngejar tujuan yang jauh lebih besar, masalah awal kita tadi jadi nggak relevan lagi. Masalah itu selesai dengan sendirinya, kayak efek samping aja. Coba bayangin, kalau kamu berhasil ngebangun bisnis senilai 100 miliar. Apa utang 1 miliar masih kerasa kayak krisis? Ya jelas enggak kan? Oke, jadi kesimpulannya gimana? Ingat, fokus kamu itu yang ngarahin energi kamu. Otak kamu bakal kerja keras buat nemuin jawaban dari pertanyaan apapun yang kamu kasih. Mau itu pertanyaan soal masalah atau soal peluang. Jadi, dengan sadar milih buat ngajuin pertanyaan yang lebih besar dan lebih positif, kamu sebenarnya lagi ngebuka pintu ke realitas yang baru.
Nah, sebelum kita tutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu renungin. Coba perhatiin deh baik-baik. Pertanyaan apa yang paling sering kamu tanyain ke diri sendiri tiap hari? Apakah pertanyaan itu bikin kamu kuat atau justru bikin kamu ciut? Karena pada akhirnya, kualitas hidup kamu mungkin banget ditentukan sama kualitas pertanyaan yang kamu ajukan.